Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, dimana kami boleh mempunyai kesempatan mendengar firman Engkau. Pimpin ya Tuhan hati dan pikiran kami supaya menerima firman Engkau Tuhan, dan juga supaya kami boleh ya Tuhan mengingatnya di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami, boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang tanah yang baru. Di dalam Yeremia pasal 4 ayat 3 dikatakan, "Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur duri tumbuh." Apa yang dimaksudkan dengan tanah yang baru? Menurut kita, membuka tanah baru berarti membuka hutan, menebangi semua pohon, atau mendongkel pangkal batang sampai ke akar-akarnya. Setelah bersih, tanah itu kita tanami dengan benih yang baru. Tapi mari kita perhatikan apa yang dilakukan orang Israel, kebiasaannya mereka pada waktu bercocok tanam. Mereka hanya diperbolehkan menggarap tanah 6 tahun lamanya. Dan pada tahun ke-7, tanah itu harus diistirahatkan. Kalau kita baca dalam Imamat pasal 25 ayat 3-4 dikatakan, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi selama 1 tahun itu, tanah itu dibiarkan begitu saja, tanpa dicangkul atau dibajak ataupun diairi. Apa yang terjadi? Tanah itu menjadi sangat keras dan hanya ditumbuhi oleh tanaman liar seperti ilalang dan semak duri. Karena tanah yang sudah mengeras dan dipenuhi oleh ilalang dan semak duri, benih sebaik apapun tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Pada akhirnya akan mati. Begitulah keadaan hati seseorang yang sudah lama tidak tersentuh oleh mata bajak dan tidak mengalami aliran-aliran air hidup. Tanah hatinya akan menjadi sangat keras dan dipenuhi oleh berbagai ilalang dan semak duri. Lalu sebaik apapun benih yang ditabur, tidak akan menghasilkan tuaian, sebab benih itu pasti akan mati. Keadaannya tetap kering dan gersang. Kerohaniannya tetap saja kerdil, seperti kanak-kanak, dan tidak pernah bertumbuh, seperti seseorang yang menabur benihnya. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 6-7 dikatakan, sebagian jatuh di tanah berbatu, setelah tumbuh ia menjadi kering dan tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Bagaimana dengan kehidupan rohani saudara? Jika kita menyadari bahwa kerohanian kita adalah stagnan dan tidak pernah bertumbuh, tandanya bahwa ladang atau tanah hati kita sudah menjadi keras. Kita perlu diproses dan dibentuk kembali. Jika tidak, sampai kapanpun tidak akan menghasilkan. Mungkin kita sebagai anak Kristen kadang mudah sekali tersinggung atau marah, apalagi ketika mendengar firman Tuhan yang keras. Lalu kita kadang mogok, tidak mau datang ke gereja, atau tetap beribadah, tapi mungkin kita pergi ke tempat yang lain. Inilah gambaran hati yang keras. Kita tidak mau menerima teguran. Hati yang demikian haruslah dibongkar dan diolah kembali. Kalau tidak, meski ditaburi benih firman Tuhan apapun, maka hasilnya akan nihil. Firman mereka akan berlalu begitu saja
dan tidak tertanam di dalam hati. Dalam Yakobus dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Demikian supaya kamu tidak menipu dirimu sendiri. Itu terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Oleh karena itu, marilah kita mempunyai hati yang mau dibentuk dan jangan terus-terusan mengeluh atau bersungut-sungut sehingga Tuhan bisa mengolah hidup kita. Jadi proses pembentukan dari Tuhan itu mempunyai waktu. Selama kita mau tunduk, proses itu akan segera selesai. Bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun dan mengalami pembentukan keras dari Tuhan karena mereka tegar tengkuk dan selalu memberontak kepada Tuhan. Bila kita mempunyai penyerahan diri penuh kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang dicurahkan atas kita akan membuat hati kita menjadi lunak dan siap untuk ditaburi benih firman-Nya. Alkitab menyatakan bahwa yang jatuh di tanah baik ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat 15. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Lukas pasal 8 ayat yang ke-8. Hanya tanah yang baik yang akan menghasilkan tuaian berlipat kali ganda dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Kau boleh membentuk hati kami. Biarlah Roh Kudus Engkau selalu mengingatkan hati kami supaya hati kami adalah hati yang gembur dan hati kami adalah tanah seperti tanah yang baik, dapat mendengar firman Engkau menyimpan dalam hati dan juga membuahkan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan mengeluarkan buah dan juga di dalam ketekunan. Kiranya ya Tuhan kami boleh tumbuh ya Tuhan di tanah yang baik dan subur. Berkati kehidupan kami, jauhkan dari hal-hal tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.